Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pagi yang Waalaikumsalam. cerah ini. Kita sudah ada dua narasumber untuk berdiskusi dan saling bertukar ilmu ini. Jadi tujuan dialog lintas agama ini adalah saling sharing, bisa dapat diambil manfaatnya untuk saling memahami iman masing-masing. Begitu seperti biasa, rule yang ditetapkan 7 menit awal sebagai prolog di season yang pertama, di season yang kedua tanya jawab dengan durasi 3 dan 7 menit untuk sanggahan, 3 menit untuk pertanyaan. Tidak banyak waktu, sekarang kita awali dengan prolog dari pihak Muslim yang disampaikan oleh Bapak Nandar. 7 menit waktu dipersilakan. Halo Bapak Nandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baruk atah Adonai Eloheinu melek haolam. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati afinu Abraham hanifa muslimau wa ma kana minal musyrikin. Kaum muslimin rahimani wa rahimahullah, dan juga kepada Bapak Gembala Sidang, Bapak Firman Legowo, saya haturkan rasa hormat saya kepada Bapak yang telah berkenan hadir ya di dalam kesempatan perdiskusian lintas agama ini. Mudah-mudahan banyak pribadi yang terberkati, terjamah dan terlawat oleh Tuhan sehingga suatu saat menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman. Pertama-tama saya ucapkan atau senantiasa kita lantunkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat-nikmat yang lain yang tak terukur dengan alat ukur apapun. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita, baginda alam Nabi Muhammad SAW, yang namanya, yang sifatnya termaktub di dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, Mazmur Daud, dan lain sebagainya. Ya, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana pembahasan kita pada kali ini, ya, itu saya ajukan, itu saya sajikan semata-mata karena rasa sayang saya kepada kaum muslimin rahimani wa rahimahullah dan kepada teman-teman Kristiani dimanapun Anda berada. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu hadukum hatta yuhibbu li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna, ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dirinya ya mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Di dalam sebuah hadis sahih, hadis arba'in. Nah, di dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, man sami'a bi min umatin au yahudiyun au nasroniyun falam yu'min bi daholan nar. Barang siapa dari umatku, ya, dari baik dari kalangan umat Yahudi ataupun Nasrani mendengar namaku dan dia tidak beriman kepadaku dan kepada apa yang aku bawa, daholan nar, maka mereka akan memasuki neraka jahanam selama-lamanya. Oleh karenanya saya tergugah untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan dan kebenaran Nabi Muhammad SAW yang namanya termaktub di dalam kitab Taurat dan Injil sebagaimana yang telah saya tadi katakan. Karena firman Tuhan katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu
kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengenali Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Akan tetapi mereka menyembunyikan kebenaran tersebut dan mereka sangat mengetahui, sangat memahami itu. Di dalam surat Al-A'raf ayat 157 firman Tuhan katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil, ya. Yaitu orang-orang yang mengikuti nabi yang ummi, rasul yang ummi, yang namanya termaktub di dalam kitab Taurat, yang termaktub di dalam kitab Injil, ya'muru, yang menyuruh, ya, bil ma'ruf, menyuruh manusia itu berbuat ma'ruf. Inilah hakikat esensi dari Nabi Muhammad SAW yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil, yang apa itu namanya, hakikat pengutusannya itu adalah untuk menyuruh manusia berbuat ma'ruf, menyuruh manusia berbuat menjauhi perbuatan yang keji, perbuatan yang dosa, ya. Salah satu nubuatan tersebut itu terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-16, ya. Ketika Yesus Hamasiah mengatakan los periklitos dinomisu, ya, aku akan meminta Ahmad, ya, periklitos itu padanan kata di dalam bahasa Arab adalah Ahmad. He will give you, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengutus Ahmad, akan memberikannya kepada kamu, yaitu Bani Israel. Dan bukan hanya ayat ini saja, ya. Nanti saya akan kutipkan di dalam Injil Matius pasal 12 bagaimana nama Ahmad, ya, tertera jelas di dalam Injil Matius, tentu di dalam bahasa Ibrani. Ya, Injil Matius tertua itu adalah bahasa Ibrani. Terima kasih, wallahu a'lam bishawab. Demikian prolog dari saya, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih Pak Nandar atas prolog yang lugas gitu. Oke, untuk berikutnya prolog dari Bapak Pendeta Firman Legowo, waktu 7 menit dipersilakan. Baik, selamat pagi semua saudara-saudara. Ustadz Nandar, Ustadz Gus Imron, selamat pagi. Berarti ini kita sedang berbicara dengan dibawahi oleh Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Terima kasih. Sebelum kita mulai, saya akan berdoa. Saya akan berdoa supaya berjalan lancar dialognya, kemudian bisa mendapatkan hidayah. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa untuk acara kami, dialog kami, dengan Ustadz Nandar yang dibawahi oleh Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid supaya berjalan dengan lancar, menjelaskan tentang Yohanes pasal 14 ayat 16, apakah dinubuatkan untuk Muhammad. Biarlah Yesus Kristus yang kami sembah sebagai juru selamat dan Allah yang menjadi manusia menaungi dan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi Yohanes pasal 14 ayat 16 yang ditulis, dan besar-besar di situ, karena kenapa saya menerima ini,
sebenarnya banyak topik saya dengan Ustadz Nandar boleh dilanjutkan, termasuk nanti nubuatan Muhammad yang ada di dalam Alkitab, katanya menurut beliau banyak. Silahkan aja ajukan satu persatu kalau memang mau didiskusikan. Tapi pada fokus saya dengan tema 16, saya mau fokus kepada satu ayat ini. Saya akan memberi penjelasan bahwa Yohanes pasal 14 ayat 16 jelas itu bukan untuk Muhammad. Saya akan bacakan dulu ayatnya. Akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kau sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Tetapi waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi dari penjelasan ini saya memberikan ulangan kepada saudara-saudara seiman saya yang sudah menjelaskan kepada saudara Nandar. Nanti saya akan berikan fakta-fakta baru karena masih pagi ya, nanti saja gitu gampang. Fakta-fakta baru itu akan saya berikan kepada Ustadz Nandar dan saudara-saudara Muslim yang mengetahuinya. Sekarang ini saya akan melakukan pengulangan saudara-saudara saya menjelaskan kepada saudara Nandar. Karena itu dikatakan menyertai kamu selama-lamanya. Ini bahasa Yunaninya aiona. Itu kekal, eternal. Kalau ini jelas bukan untuk Muhammad, karena penyertaannya kekal. Kalau Muhammad itu seorang manusia yang diangkat sebagai nabi oleh saudara-saudara dari Muslim. Jadi tidak akan menyertai selama-lamanya. Karena apa? Karena jelas itu manusia. Jadi manusia seumur hidupnya dia menyertai. Tetapi kalau untuk selama-lamanya jelas tidak mungkin, karena selama-lama yang dimaksud ini adalah selama-lamanya eternal, kekal, aiona. Diam di dalam kami katanya. Jadi diam di dalam. Nanti saya juga akan buktikan bahwa ini juga bukan untuk Muhammad, karena ini mendiami setiap orang yang percaya kepada Yesus. Kemudian di situ juga dikatakan di ayat 26, ya, saya akan bacakan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi di sini dalam namaku itu jelas juga bukan Muhammad, karena Parakletos yang dimaksud ini diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Gitu. Jadi ini penting ya. Jadi Parakletos yang diutus ini dalam nama Yesus. Nah tadi Ustadz Nandar memberi sedikit singgungan Perikletos. Nanti saya akan jelaskan kesalahannya di mana Perikletos. Saya akan fokus kepada Parakletos karena Parakletos inilah yang
tertulis di dalam Alkitab. Baik, demikian. Waktu saya sudah habis, nanti dilanjutkan. Terima kasih. Prolog dari Bapak Firman Legowo. Selanjutnya dilanjutkan ke season kedua ini, season tanya jawab. Untuk yang pertama, pertanyaan Bapak Nandar kepada Bapak Firman Legowo selama 3 menit diberikan kepada Bapak Nandar. Timer berjalan, pertanyaan diajukan. Ya. Terima kasih kepada moderator. Sebelum saya bertanya, tolong tampilkan slide yang sudah saya sajikan, slide. Halo, moderator. Ya, maaf, suara Bapak Nandar terputus-putus. Slide yang sekarang berapa ini? Yang pertama? Sudah tengah. Ya, benar ini. Ya, benar, ya. Jadi begini, saudaraku. Terima kasih Pak Gembala Sidang atas prolognya. Saya akan bertanya, tetapi terlebih dahulu saya akan menjabarkan ya. Yang membuat teman-teman Kristiani tidak mendapatkan nama Nabi Muhammad dalam Alkitab, itu kendala pertamanya adalah di bahasa ya. Jadi Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-16 itu kan bukan bahasa Yesus ya. Bahasa Yesus itu bahasa Ibrani, akan tetapi ditranslate menjadi bahasa Yunani. Nah, saya akan berikan contoh Injil Matius ya, pasal 12 di mana di situ di Etma atau Ahmad Bau Behiri Reseteh Nafsi. Ya, silakan Bapak Firman kritisi ayat ini, dan saya akan bertanya kepada Bapak Firman, sebutkan satu dalil saja di dalam Alkitab bahwa Yeshua HaMasyiah itu bercakap-cakap berbahasa Yunani. Karena setahu saya Yesus itu berbahasa Ibrani, ada ayat Alkitabnya. Tolong Bapak Firman tunjukkan kepada saya Yeshua HaMasyiah bercakap-cakap, ini pertanyaannya ya. Tunjukkan kepada saya Yeshua HaMasyiah bercakap-cakap di dalam bahasa Yunani. Di dalam Alkitab, tunjukkan satu ayat saja di dalam Perjanjian Baru. Ini penting untuk memahami slide yang saya sudah tampilkan, yang sudah saya baca. Mungkin Bapak Firman Legowo lebih lihai, lebih pandai bahasa Ibrani daripada saya. Silakan ajari saya memahami ayat Matius pasal 12 ini. Injil tertua Matius adalah berbahasa Ibrani. Terima kasih Pak Gembala Sidang. Terima kasih. Pertanyaan yang langsung tajam dari Ustadz Nandar, tapi saya yakin ini dengan pengalaman yang sangat luar biasa, Bapak Firman Legowo dapat menjawab dengan tuntas. Oke, dipersilakan Bapak Firman Legowo selama 7 menit untuk memberikan sanggahan. Waktu dan tempat dipersilakan. Sebentar, jangan itu saya mau. Ini saya tidak bisa live ya, Pak Pak Gus. Halo? Iya, ya. Kenapa? Pak Gus. Iya, apakah siap. Saya tidak bisa live dengan ini? Apakah dimatikan ya sama Gus Ismron ya? Live kemana, Pak? Oke. Enggak, saya ada live tapi nggak bisa gitu, macet. Oke lah, nanti minta softnya ya. Iya, ini. Baik, saudara ini Ustadz Nandar. Oh iya. Bukan, maksud saya nggak bisa live dengan ini karena macet. Oke, Ustadz Nandar, fokus saya pertama, saya menolak dalil Injil Matius tertua ditulis dalam bahasa Ibrani. Fokus topik kalau kita mau menggunakan bahasa Ibrani, saya ajukan tema itu untuk Ustadz Nandar di diskusi selanjutnya. Silahkan catat nanti. Karena kalau mau menggunakan dalil bahasa Ibrani, saya akan gunakan itu dalam bentuk Perjanjian Lama. Saat ini saya menolak Injil Matius
dalam bahasa Ibrani. Pertama, autografa. Autografa itu tertulis dalam bahasa Yunani. Autografa itu tulisan asli yang ditulis pada abad pertama. Kemudian disalin muncullah abad kedua, namanya apografa. Dalam apografa itu penyalinan itu ditulis dalam beberapa bahasa, termasuk Old Syriac, yang sekarang turunannya adalah Pesita, Pesito, yang berbagai macam versi. Kemudian ada Old Latin. Old Latin itu ada diturunkan nanti ke Vulgata dan lain sebagainya. Tetapi tetap tertulis dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru itu. Merujuk kepada perkataan Tuhan Yesus, perkataan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Di sini saya sangat mempercayai bahwa PL tertulis dalam bahasa Ibrani, PP tertulis dalam bahasa Yunani. Dan banyak perkataan orang-orang ya, banyak orang-orang yang tertulis di dalam Alkitab itu ada orang Ethiopia, ada orang sida-sida dari Ethiopia, ada orang Yahudi, ada orang Romawi, dan lain sebagainya. Ada semua orang ada di situ. Ya mereka bercakap-cakap dengan bahasa mereka masing-masing. Ya mungkin juga ada orang Asia yang datang ke situ juga. Mungkin mereka berbahasa dengan bahasa masing-masing. Itu tertulis dalam kitab para rasul. Kalau Tuhan Yesus berbahasa apa? Tuhan Yesus itu berbahasa dua, karena bahasanya satu Aramaik dan satu Ibrani, bahasa resmi. Tetapi saya mau menegaskan tertulis dalam bahasa Yunani, ya, kitab PB itu ada alasan. Ya, ada penjelasannya, karena grammar dalam bahasa Yunani itu super lengkap. Parakletos tidak bisa, parakletos itu diganti perikletos. Nggak bisa begitu. Ada dalilnya gitu. Tahu-tahu parakletos bisa jadi perikletos. Itu saya tahu sejarahnya bagaimana bisa jadi perikletos. Gitu. Nah, jadi sekarang saya mau menegaskan kitab PB tertulis dalam bahasa Yunani. Di dalam autografa itu tertulis dalam bahasa Yunani. Autografa itu tulisan langsung, saya ulangi lagi. Kemudian apografa itu adalah perkataanku tidak akan berlalu, kata Tuhan Yesus. Itu maksudnya Tuhan memelihara itu. Makanya teks yang dimaksud ini ya terpelihara. Nah, terbukti dengan apa? Dengan papirus-papirus yang ditemukan itu di abad-abad kedua. Ya. Itu membuktikan bahwa apografa itu dalam bahasa Yunani. Kemudian tersalin, terjemahkan dalam bahasa lain. Bisa, memang tidak ada larangan untuk Alkitab seperti itu. Beda dengan Al-Quran. Kalau Alkitab itu bisa dengan bahasa manapun. Dan banyak dalil-dalil yang berbeda dengan Al-Quran. Saya lanjutkan, dalam teks apografa ini sampai sekarang di tangan saya itu masih ada yang terpelihara. Nah, teks itu namanya teks tradisional atau majority text atau Textus Receptus gitu. Nah, itu bagi orang Kristen sekarang itu pasti ada mereka pegang, karena apa? Karena terpelihara. Gitu. Jadi kalau ada yang menuduh Alkitab dipalsukan, ya, itu berarti mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak memelihara perkataan itu. Gitu. Nah, jadi kemudian apakah bahasa Yunani ini adalah teks yang dipakai untuk PB? Jelas, bahkan di dalam perjanjian lama Elohim itu
dituliskan kembali di dalam perjanjian baru dengan menggunakan kata theos. Ini berarti ya tidak mentranslate Elohim itu. Jadi tidak menuliskan langsung Elohim ya Elohim, tetapi langsung diubah menjadi theos pada waktu itu. Jadi dalil yang mengatakan bahwa kitab PB mau secuil, mau sebagian ya kitab ya, mau Matius, mau apapun itu tertulis dalam kitab dalam bahasa Ibrani, saya menolak. Gitu. Saya menolak mentah-mentah karena sejarah kodek ya, sampai ke kodek Bizantium, kemudian sampai ke tangan saya, yaitu teks yang terpelihara, Receptus, itu masih sedang gitu. Jadi artinya Tuhan janji Tuhan itu masih saya pegang dan ya dan amin, tepat masih saya pegang sekarang. Bapak Firman Legowo atas sanggahannya dari pertanyaan Bapak Nandar. Melaju ke berikutnya, pertanyaan Bapak Firman Legowo disampaikan kepada Bapak Nandar selama 3 menit, waktu dipersilakan. Baik, dalam teks Yohanes pasal 14 ayat 16, dalam teks Yohanes pasal 14 ayat 16, di situ tertulis Parakletos. Tadi Pak Ustadz Nandar mengatakan itu Periklitos. Itu jelas berbeda. Saya tidak mau Alkitab saya dipelintir-pelintir. Jadi mohon dijelaskan kenapa di kitab saya tertulis Parakletos, di Pak Nandar berani berkata Periklitos. Nah, ayatnya ketemunya itu di mana, terus kitabnya versi apa gitu. Kemudian kalau ketemu manuskrip apa, papirus keberapa, misalnya papirus 100, papirus 52, papirus berapa gitu, biar saya bisa teliti apa itu Parakletos, apa itu Periklitos. Karena di dalam grammar dan tata bahasa itu Yunani, itu huruf itu menentukan, a, i, u, e, o itu menentukan. Gitu. Jadi a diganti i diganti u itu berbeda. Jelas. Jadi harus Parakletos itu artinya jelas, penolong, Periklitos itu artinya apa. Gitu. Jadi saya mau minta penjelasan kepada Pak Ustadz Nandar ini. Jadi ini yang saya akan kejar untuk dipertanyakan. Kemudian saya karena masih ada waktu, Ustadz Nandar kalau mau mengajukan diskusi dengan saya, basis perjanjian lama pun boleh, gitu ya. Tapi silakan perjanjian lama nanti basisnya kita supaya ini terfokus saja dan tidak terputus-putus. Jadi sekarang saya mau fokus ke Yohanes pasal 14 ayat 16 ini, gitu, untuk apakah itu untuk Muhammad. Nah, jadi demikian yang Pak Nandar harus jawab, Ustadz Nandar harus jawab, Periklitos itu dapat dari mana ide itu? Gitu ya. Baik, demikian, Gus. Terima kasih. Pertanyaan sudah cukup, Pak Firman? Cukup. Oke, selanjutnya selama 7 menit Bapak Nandar untuk memberikan statement sanggahan atas pertanyaan Bapak Firman Legowo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Moderator, mohon dibuka slide yang kedua sembari saya menjawab dari pertanyaan Bapak Gembala Sidang Bapak Firman Legowo. Sebetulnya pertanyaan Bapak Gembala Sidang Firman Legowo ini sudah terjawab pada pertanyaan saya, ya, yang pertama itu dari jawaban Bapak Firman Legowo. Tadi Bapak Firman Legowo telah menyatakan, telah sepakat bahwa
Yeshua HaMasyiah itu berbahasa Ibrani, bukan berbahasa Yunani. Pak moderator, mohon saya salah mengatakan slide yang ketiga ya, slide yang ketiga. Bukan slide yang kedua. Ya. Bapak Firman Legowo sudah sepakat, sudah seia sekata dengan saya bahwa Yeshua HaMasyiah ya dalam perspektif Injil kanonik maupun perjanjian baru itu bercakap-cakap dengan bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Jadi, Yohanes pasal 14 ayat ke-16, kalau saya mengatakan itu Periklitos dan Bapak mengatakan bahwa itu Parakletos, maka siapapun tidak dapat menyalahkan saya dan tidak dapat menyalahkan Bapak Gembala Firman Legowo. Kenapa saya katakan demikian? Baik Periklitos maupun Parakletos itu adalah mentranslate ucapan Yesus di dalam bahasa Ibrani. Jadi bahasa Ibrani itu, jadi saya sepakat bahwa ya bahasa asli dari perjanjian lama Ibrani, bahasa asli dari perjanjian baru adalah Yunani. Akan tetapi Yesus selama hidupnya ya, kalau kita melihat Alkitab itu berbahasa Ibrani. Jadi ketika Isa alaihissalam mengatakan Ahmad, itu diterjemahkan menjadi Parakletos, adalah Menahem. Makanya kita sering mendengar ya pakar Ibraniun, Menahem Ali. Menahem itu adalah penolong, bahasa Ibraninya ya. Jadi, nah saya akan tunjukkan kepada Bapak ya, di dalam Matius 27 ayat 46 ya, orang lain ini ya menyebutkan perkataan Yesus. Ya, saya tunjuk ini Yesus pon megale ya, Hagon Eli 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 lama sabaktani ya. Yesus berteriak dengan kencang, dia mengatakan Eli Eli lama sabaktani. Kenapa saya pisahkan menjadi dua bahasa di sini adalah bahasa Ibrani dan bahasa Yunani? Karena ketika Yesus mengatakan Yesus pon megale Hagon Eli Eli lama sabaktani. Nah, Yesus pon megale Hagon itu kan bahasa Yunani. Ini diucapkan oleh si wartawan, mohon maaf bukan wartawan, si yang penulis Injil itu ya, Injil mana tadi, Injil Matius 27:46 itu mengatakan begini, Yesus berteriak dengan kencang, Yesus mengatakan, nah, Eli Eli lama sabaktani, ini adalah ucapan Yesus. Jadi Yesus itu berbicara, bercakap-cakap di dalam bahasa Ibrani, ya, bukan bahasa Yunani. Baik Periklitos maupun Parakletos adalah terjemahan dari atau translate dari ucapan Yesus. Karena Yesus itu bercakap-cakap bahasa Ibrani. Sekarang kembali kepada slide yang pertama, moderator. Mudah-mudahan dipahami. Slide yang pertama. Hen abdi etma Ahmad bau behiri reseteh nafsi. Ya, bisa dilihat ini bahasa Ibraninya. Dan saya juga tidak akan berbohong, ini mana ya? Nah, ini saya sudah siapkan abjad bahasa Ibrani ini. Nah, di situ dikatakan Hen Abdi Ahmad, ya. Atau di sini ditulisnya Etma, ya. Bau bahiri rasyateh nafsi. Artinya apa di situ? Nanti Bapak Gembala Sidang bisa menjelaskan kepada saya. Akan tetapi saya akan menggarisbawahi atau membreakdown kata etmak ya. Etmak ini bermakna Ahmad ya, dan bermakna Mustafa ya. Oke, saya kasih bocoran sedikit. Hen, lihatlah abdi hambaku etma ya, yang terpilih. Etma ini senada dengan Ahmad dan senada dengan Mustafa, salah satu nama dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya kita sering mendengar nama Mustafa ya, itu adalah yang bermakna terpilih ya. Hen abdi etmak ya, lihatlah hambaku yang terpilih. Terpilih di dalam bahasa Arab Mustafa, dan Mustafa adalah nama lain dari Nabi Muhammad SAW yang bermakna terpilih. Hen abdi etma bau behiri reseteh nafsi. Dan kepada Muhammadlah, kepada Mustafa lah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan membuat berkenan, aku mengasihi beliau dan menjadikan dia khotamun nabiyyin syaidul anbiya wal mursalin. Jadi sekali lagi, yang menjadi masalah adalah ketika kita
menerjemahkan, mentranslate ucapan Yesus ke dalam bahasa Yunani. Ya, baik periklitos maupun paraklitos itu adalah terjemahan atau transit dari percakapan Isa alaihissalam. Oleh karenanya di pertanyaan yang pertama tadi mengatakan saya, bahasa apa yang digunakan Yesus di dalam Alkitab? Menurut perspektif Alkitab, bukan asumsi siapapun. Ternyata bahasa Ibrani. Tidak pernah di dalam Alkitab disebutkan Yesus bercakap-cakap dengan bahasa Yunani. Inilah problemnya, ya. Makanya Pak Gembala Sidang, mohon maaf ya. Jargon saya kan salam terjemahan, karena memang saya ingin menstimulus teman-teman untuk memahami bahasa asli dari, terutama bahasa asli dari Perjanjian Lama, karena inilah bahasa yang digunakan oleh Yesus. Saya tidak terlalu telaten mempelajari bahasa Yunani, saya telaten dalam bahasa Ibrani, karena inilah bahasa yang digunakan oleh Yeshua HaMashiach. Ketika kita memperdalam bahasa Ibrani, disitulah kita akan menemukan nama Ahmad. Salah satu contohnya di dalam bermakna Mustafa, nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Kiranya menjadi berkat, dan mudah-mudahan Pak Gembala Sidang, mohon maaf ya, saya itu terbiasa menggebu-gebu kalau ini ya, terbiasa di mimbar. Mohon maaf kalau kata-kata saya intonasinya terlalu tinggi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Waktu selama 7 menit dipergunakan dengan baik oleh Bapak Nandar. Selanjutnya, ya kalau yang tadi pertanyaan dari Bapak Firman Legowo, sekarang beralih pertanyaan akan disampaikan Bapak Nandar kepada Bapak Firman Legowo selama 3 menit. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak Nandar. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan perdiskusian kita menjadi ajang silaturahmi antar umat beragama. Kita diskusi bukan untuk adu jotos, bukan untuk bermusuh-musuhan, akan tetapi untuk menyamakan persepsi. Karena pada dasarnya agama Yahudi, agama Nasrani, kemudian agama Islam itu berasal dari Tuhan yang sama, begitu kan? Agama samawi. Nah, pertanyaan saya, sebelum saya bertanya, saya ingin memaparkan bahwa Yeshua HaMashiach itu adalah seorang nabi yang penjelasannya atau dakwahnya itu banyak menggunakan perumpamaan, ya. Perumpamaan tersebut contohnya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-20. Kamu di dalam aku di dalam kamu, ya kan? Jadi bukan hanya Yohanes pasal 30 ayat 10 ya, mohon maaf, 10:30 yang Bapa dan aku adalah satu, tetapi para murid dengan Yesus pun adalah satu pribadi, begitu kan? Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, ya, saya masih penasaran ya. Coba sekali lagi Bapak, ya, coba Bapak sebutkan ayat di dalam Bible, dalam Perjanjian Baru, ya, yang mengatakan bahwa Yesus itu berbahasa Yunani, ya. Mohon maaf, ini sudah terjawab ya tadi ya, tidak ada kan? Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Pak, ini diralat, tadi sudah dijawab kan, bahwa Yesus tidak pernah berbahasa Yunani, akan tetapi berbahasa Ibrani. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, ya, sebetulnya Parakletos itu siapa menurut Bapak? Ini pertanyaan simpel saya. Karena pertanyaan yang pertama tadi sudah dijawab, ini yang pertanyaan, ya. Coba diulang pertanyaannya, Bapak Nandar. Parakletos siapa? Oh gitu ya. Ya, siapakah Parakletos di dalam original teks ya? Oh begitu. Oke, waktu bertanya Pak Nandar sudah dicukupkan sepertinya. Nah, waktu 7 menit untuk Bapak Gembala Sidang Firman Legowo untuk memberikan penjelasan sebagai sanggahan. Waktu 7 menit dipersilakan. Baik, saya tadi sudah mengajukan tema baru, silahkan Pak Nandar, Ustadz Nandar pikirkan mengenai kata Ahmad. Kata Ahmad itu beberapa kali disebutkan dalam Alkitab, termasuk menunjukkan kalau ada jarahan, dia kepingin itu menggunakan kata Ahmad juga. Itu nanti kita bahas di Perjanjian Lama. Topik yang
ini miskomunikasi atau belum mengerti apa itu apografa. Saya sedikit aja habis itu. Apografa itu salinan dari autografa dengan menggunakan bahasa Yunani. Kemudian di dalam Alkitab banyak orang elam bahasa apa gitu ya. Tetapi dalam penyebutan penulisan ya. Halo, 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 halo. Apakah dengar? Halo, halo. Bapak Firman Legowo, dengar saya? Halo. Tapi Iya, putus-putus, Pak Firman. Halo. Iya ya, terputus Pak Firman. Coba tes lagi. Alkitab perjanjian mengetahui Halo. Bapak Firman, bisa diperbaiki koneksinya? apa yang dimaksud Tuhan itu parakletos atau periklitos, diinspirasikan kletos begitu. Nah, pertanyaan Pak Nandar, Ustadz Nandar, apa itu parakletos gitu ya? Parakletos itu sudah disebutkan di dalam Alkitab ya, di dalam kitab itu sendiri, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 ya. Coba saya baca itu. Ya, Yohanes pasal 14 ayat 16. Di sini di ayat yang ke-17 itu yaitu roh kebenaran. Gitu. Roh kebenaran. Jadi parakletos itu apa yang dimaksud? Roh kebenaran itu bukan manusia, gitu ya. Itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Begitu. Nah, gitu. Sekarang saya mau menggali tulisan itu dari kitab Yohanes itu sendiri, gitu. Di 1 Yohanes pasal 5, saya bukakan Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5. Coba saya cek dulu. Nah, 1 Yohanes pasal 5 ayat 6, ya, di situ dituliskan, inilah dia yang telah datang air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Pak Ustadz Nandar. Jadi ya, Yohanes menulis roh kebenaran. Pak Nandar tanya, parakletos, roh kebenaran itu, roh penolong itu apa? Yohanes juga menulis di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 itu dituliskan bahwa itu adalah Roh Kudus maksudnya. Seperti yang dituliskan oleh Yohanes di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Begitu. Nah, sudah sekarang semakin jelas bahwa yang dimaksud ini adalah Roh Kudus, bukan manusia. Ya. Roh Kudus ini adalah pribadi. Kalau orang Islam, maaf tidak mungkin belum jelas untuk masalah ini. Ya, karena apa? Ada di dalam kekristenan itu mengakui ada tubuh, jiwa, dan roh. Gitu.
Dan di dalam ketritunggalan menggunakan definite article ho, itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya karena Roh Kudus ini, Parakletos ini adalah pribadi, maka ciri-ciri dari kepribadian Roh Kudus itu ada. Roh Kudus itu bisa didukakan, Roh Kudus itu bisa berdoa untuk kita, gitu ya. Pada saat itu loh, sebelum Muhammad jauh tampil, pada waktu itu Roh Kudus itu sudah bisa berdoa pada roh. Wah, coba saya bacakan lagi ayatnya nih. Nah, gitu. Coba saya di Kisah Para Rasul pasal 19-31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea dan Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ini jawabannya bahwa itu adalah Roh Kudus yang dimaksud, di mana Roh Kudus yang adalah penghibur, penolong, itu pada waktu Tuhan Yesus sudah diangkat, langsung bekerja, turun dan bekerja. Lihat itu di Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-31, di mana di situ mereka bertambah, jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan Roh Kudus. Itu bahasa Yunaninya paraklesai. Paraklesai. Jadi paraklesai ini jelas ya. Jadi bukan periklis. Apa gue mas periklisai. Jadi paraklesai. Jadi paraklesai itu apa? Paraklesai itu menolong. Ngopi dulu kalau gitu. Jadi itu nubuatan, jelas bukan untuk Muhammad. Itu langsung untuk Roh Kudus dan langsung menolong, jumlah mereka bertambah besar dan banyak. Terima kasih Bapak Firman Legowo. Sepertinya menggebu-gebu, makin siang makin panas Pak ya. Di luar makin panas, dalam dialog ini makin panas juga. Sorry. Oke. Sorry ini. Halo. Menarik ini pembahasan. Sorry, ini Kenapa? Jadi tadi terputus di tengah jalan tadi gimana? Tadi terputus di tengah jalan bagaimana? Iya, koneksi Bapak Firman yang agak tersendat-sendat ya kan, mungkin karena Bapak Firman di situ juga menggunakan 2 jaringan untuk live. Oh gitu. Karena kalau biasanya kan lancar ya kan, begitu digenjot dengan 2 jaringan salah satunya untuk live, dia akan terbebani. Oke, selanjutnya Bapak Firman dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz Nandar selama 3 menit. Jadi pertanyaan Bapak Firman sekarang waktunya 3 menit. Waktu dipersilakan selama 3 menit. Ya. Jadi saya lihat Ustadz Nandar ini sangat menghindari teks-teks bahasa Yunani. Jadi tadi belum terjawab, periklitos itu asalnya dari mana? Gitu. Karena kata yang Ustadz Nandar tadi utarakan itu dalam bahasa Ibrani, kemudian menjadi Yunani, periklitos itu ayatnya di mana? Gitu. Yang ditunjukkan oleh Ustadz Nandar itu tadi, Menahem. Menahem itu bahasa apa? Kan gitu. Terus diterjemahkan dalam Aramik Menahema. Gitu. Jadi itu bukan bahasa Yunani. Nanti kalau mau pembahasan bahasa Ibrani, topiknya perjanjian lama kalau dengan saya, nggak akan nyambung. Karena perjanjian baru itu saya kekeh textus receptus atau teks tradisional,
tradisi itu terpelihara dalam bentuk tulisan bahasa Yunani gitu. Nah, jadi periklitos, bentuk tulisan dalam bahasa Yunani itu di manuskrip apa? Atau paling tidak kalau cuwilan itu papirusnya, papirus apa? Takutnya itu jadi pesan berantai yang salah. Dari Parakletos, kita tidak bisa menyalahkan kenapa itu Parakletos yang dimaksud Tuhan Yesus bukan Parakletos. Kenapa bisa begitu? Karena muridnya lebih tahu. Dari autografa itu lebih tahu dituliskan dalam bentuk Parakletos yang dimaksudkan bahasa lisan Tuhan Yesus itu adalah Parakletos, maka tertulis dalam ilham Roh Kudus Parakletos. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Ibrani dan Suryani bisa menahama, bukan mun diseva n-nya, nunnya itu diseva, bukan begitu, dimatikan jadi nun, jadi mun hamana, mun hamana. Bukan begitu. Itu tetap menahem kalau memang mau ditranslate, diterjemahkan. Atau mau menahema. Ya silakan gitu. Tetapi saya meyakini itu tetap dari bahasa Yunani. Karena tidak ada bukti Parakletos menjadi Periklitos. Gitu. Terima kasih. Pertanyaan disampaikan oleh Bapak Firman Legowo, ya kan, masih tetap dengan seputar Parakletos dan Periklitos. Gitu. Oke, tidak membuang-buang waktu lagi, selama 7 menit sanggahan disampaikan kepada Bapak untuk Bapak Firman. Waktu dipersilakan Bapak Nandar selama 7 menit. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Gembala Sidang. Ya, oke. Untuk kita mengetahui siapa sebenarnya, ya, atau apa sih sebenarnya yang tertulis, ya, apakah Parakletos atau Periklitos, gitu kan? Ya, sebagaimana sudah tadi saya paparkan, bahwa baik Parakletos maupun Periklitos itu adalah sebuah translate dari ucapan, dari perkataan yang disampaikan oleh Isa alaihissalam. Karena Isa alaihissalam itu berbahasa Ibrani. Ya, setelah ditranslate, dan kalau kita melihat ya, papirus-papirus tertua itu kan jauh setelah setelah Yesus diangkat ke langit kedua, begitu kan. Dan ketika terjadi kanonisasi juga, itu kan banyak-banyak ya transkrip-transkrip yang lain, kemudian banyak juga Injil-Injil yang lain yang dimusnahkan. Nah, sekarang kita mari secara objektif ya mengidentifikasi ya siapa Periklitos yang sesungguhnya, atau siapakah Parakletos yang sesungguhnya ya. Kalau Parakletos dipahami sebagai Roh Kudus, itu menurut saya sesuatu yang kontradiktif dengan Bible sendiri. Bahkan tadi saya mengutip dari perkataan Bapak Firman Legowo, bahwasanya kita itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Dan apabila kita melihat Lukas 2 ayat 25, ternyata ya sebutan untuk penolong, sebutan untuk penghibur itu bukan hanya Parakletos, bukan hanya Periklitos, akan tetapi juga ada Paraklesis, artinya penasehat. Bahkan Yesua HaMasiah sendiri di dalam Lukas 2 ayat 25 itu adalah sang penasehat bagi Bani Israel. Yang bermakna di sini apa? Yang bermakna seseorang, yang bermakna seorang manusia yang berwujud. Nah, apabila Parakletos diidentifikasi sebagai Roh Kudus, maka ini adalah suatu kejanggalan. Kenapa? Karena Roh Kudus itu di dalam Lukas 2 ayat 25 sendiri pun eksistensi Roh Kudus sudah ada. Ya, sudah, bahkan Elizabeth ketika mengandung Yohanes Pembaptis sudah dipenuhi Roh Kudus. Yesus ketika lahir dan mau disunat, ya, siapa itu namanya Hana itu dipenuhi Roh Kudus. Jadi ketika Yesus mengatakan elos Parakletos atau elos Periklitos di nomisu, aku akan meminta kepada Bapa seorang Parakletos, ya,
dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan Parakletos itu kepadamu, Roh Kudus yang mana lagi yang akan diminta oleh Yesus Masih? Sedangkan Roh Kudus atau Roh itu kan eksistensinya telah ada di awal masa penciptaan itu sendiri, begitu ya kan. Nah, bahkan kalau kita melihat Yohanes 16 ya, ayat ke-7 sampai dengan 13 sudah jelas loh ya. Saya bacakan ayatnya. Ya, namun benar yang aku katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, ya. Sebentar, jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, yaitu Parakletos, itu tidak akan datang kepadamu. Nah, sedangkan Roh Kudus itu sudah ada eksistensinya. Jadi tidak mungkin lagi diminta oleh Yesus. Roh Kudus yang mana lagi yang diminta oleh Yesus? Kalau Parakletos dipahami sebagai Roh Kudus. Ya, tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, ya syaratnya Muhammad datang, syaratnya Ahmad datang itu adalah ketika Yesus Masih pergi ke langit kedua. Nah, itu syaratnya Ahmad itu akan diutus oleh Allah, begitu kan? Ia akan menginsafkan dunia akan dosa dan kebenaran dan kehakiman, ya. Kemudian ayat ke-13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata. Ingat loh ya, ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Jadi kalau roh itu kan tidak punya telinga, saudara. Di sini disebutkan dia akan mengatakan sesuatu yang dia dengar, ya. Dan ini tidak mungkin digenapi oleh Roh Kudus. Dan satu lagi, saudaraku, bahwasanya ya pneuma itu kan bahasa Yunani, ya. Roh Kudus, pneuma, ho hagios atau ho hagion itu kan bahasa Yunani. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, ruah, ya. Dan sekali lagi ya, Roh Kudus itu tidak pernah terdapat di dalam kitab Bereshit sampai dengan kitab Devarim, ya. Adanya ruah. Nah, ruah atau pneuma di dalam Injil Yohanes itu tidak serta-merta bermakna roh, tidak serta-merta bermakna sesuatu yang tidak kasat mata, akan tetapi bermakna manusia. Sebagaimana di dalam kitab Bereshit 7 ayat 22, ya. Kol aser nishmat ruah. Segala sesuatu yang bernyawa akan merasakan kematian. Ya, kalau di dalam bahasa Al-Qur'annya kullu nafsin da'iqatul maut. Segala sesuatu yang hidup, segala sesuatu yang bernyawa akan merasakan kematian. Ya, ini Bereshit 7 ayat 22. Qol asher nishmat ruah. Oleh karenanya saya tadi katakan, ketika kita ingin memahami, mengenal Nabi Muhammad SAW di dalam Bible, itu harus kita kuasai. Kalau Bapak Firman mungkin sudah menguasai, mungkin teman-teman yang lain, kita pelajari bahasa Ibrani, maka kita akan menemukan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Roh dalam bahasa Yunani pneuma, di dalam bahasa Ibrani ruah, yang tidak serta bermakna roh, akan tetapi bermakna nafsi, sebagaimana ayat yang tadi sudah saya sampaikan. Kol asher nishmat ruah, segala sesuatu yang bernyawa, ya, maka dia akan merasakan kematian, atau dalam bahasa Al-Qur'annya kullu nafsin da'iqatul maut. Jadi Parakletos itu adalah manusia, buktinya dia bercakap-cakap, buktinya dia mendengar-dengar, dan dia akan mengajarkan segala sesuatu. Ya, andaikan saya bertanya, ketika Parakletos dipahami Roh Kudus, gereja dari denominasi mana yang mendapatkan bimbingan Roh Kudus? Karena masing denominasi itu kan berbeda-beda. Andaikan memang itu Roh Kudus, harusnya satu kata sekata, satu mupakata. Tapi teologinya, kemudian sakramennya, liturginya berbeda-beda. Karena masing-masing gereja mengklaim bahwa dia mendapatkan bimbingan Roh Kudus. Dan ini tidak tergenapi ya, andaikan Parakletos dianggap sebagai Roh Kudus, akan tetapi sangat tergenapi apabila dipahami sebagai Ahmad Nabi Muhammad. Terima kasih. Oke, terima kasih penjelasan yang lugas dari Bapak Nandar. Waktu sudah menunjukkan 1 jam kurang 1 menit ini. Ya, kita tambah lagi 1 putaran karena tadi diawali dengan pertanyaan Ustadz Nandar. Seharusnya diawali dengan pertanyaan Bapak Firman Legowo, tetapi kita tambah 1 putaran lagi, kayaknya makin panas ini, jangan makin seru aja pembahasannya dan makin menarik. Sekarang beralih pertanyaan Ustadz Nandar kepada Bapak Firman Legowo selama 3 menit disampaikan. Waktu berjalan, pertanyaan meluncur.
Bapak Ini Nanda? pertanyaan saya, Gus. Iya. Oh, aku bertanya. Iya. Ya, itu pertanyaan saya adalah, ya, apabila roh Parakletos dipahami sebagai Roh Kudus, kenapa setiap denominasi, setiap gereja itu mengklaim Roh Kudus, akan tetapi pengajarannya, liturginya, sakramennya, bahkan mohon maaf Bapak Gembala Sidang, perlu saya ungkap di sini, nama Tuhan berantem, Yudas masuk surga masuk neraka berantem, ya. Terus Tuhan, apakah Tuhan Tritunggal, itu juga berantem, ya. Saksi Yehova mengatakan Tuhan itu satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian gereja Mormon Tuhan itu tiga, ya. Jadi, ya, kalau memang Parakletos itu dipahami sebagai Roh Kudus, maka gereja manakah, ya, yang mendapatkan bimbingan Roh Kudus? Karena ketika Parakletos dipahami sebagai Roh Kudus, tentu ada pengajaran yang sama. Andaikan Parakletos dipahami sebagai Muhammad, tentu kata Rasulullah SAW, ya, wahirul hadi Muhammad SAW, sudah. Kalau Rasulullah SAW sami'na wa ta'na, karenanya di dalam Islam kan ada konsepsi sami'na wa ta'na, kami mendengar, kami taat. Kami mendengar kata Rasulullah SAW, kalau ini haram, haram, kalau ini sunnah, sunnah. Akan tetapi ketika Parakletos dipahami sebagai Roh Kudus, maka terjadi berbagai macam denominasi, liturgi, sakramen yang masing-masing mengklaim sebagai mendapat bimbingan dari Roh Kudus, begitu. Kalau memang ini Roh Kudus, mohon maaf Bapak Gembala Sidang, saya mohon bertanya ini, ya, gereja manakah atau denominasi manakah yang menggenapi bimbingan pengajaran dari Roh Kudus? Karena tugas dari Roh Kudus itu kan, kalau memang dipahami sebagai Roh Kudus, ya, membimbing, memimpin kamu, ya, bahkan menjadi penolong, menjadi pelepasan, sukacita, damai sejahtera, buah roh yang ke-9 di dalam Galatia 5 ayat ke-22, ya, dari 19 sampai ke-22. Akan tetapi kan buktinya tidak seperti itu. Nah, inilah yang harus kita cerna, harus kita pikirkan, harus kita renungkan baik-baik, bahwa Parakletos itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau dipahami sebagai Nabi Muhammad SAW, maka kelarlah perkara. Maka kita akan menjadi satu pribadi, manusia baru di dalam iman dan Islam. Amin. Cukup itu saja pertanyaan saya. Dari gereja manakah yang mendapatkan bimbingan Roh Kudus? Begitu. Terima kasih, pertanyaan diluncurkan oleh Bapak Nandar, Yonatan Nandar. Dan waktu 7 menit disampaikan Bapak Firman Legowo untuk menyampaikan sanggahan. Timer berjalan, sanggahan berjalan. Silakan. Ya, baik. Gereja mana? Ya, gereja yang Alkitabiah tentunya. Lalu, apakah semua orang Kristen pada berantem? Enggak, kita nggak berantem. Saya nggak pernah berantem, nggak pernah ribut, pukul-pukulan apa enggak. Jadi kita biasa saja. Kalau banyak perbedaan sedikit-sedikit, agama manapun ada. Islam juga banyak. Jadi saya akan fokus kepada mengapa Parakletos ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus kan nggak punya telinga, kata Ustadz Nandar tadi. Saya mau jelaskan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat disebut sebagai Roh Kudus yang karena Yohanes sendiri menulis di dalam 1 Yohanes ya, mohon maaf, di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-6, di situ disebutkan sebagai roh adem. Mohon maaf, saya pause sebentar timer. Pak Firman, itu koneksinya masih terputus-putus, ya.
Coba Parakletos, ya. dicek lagi. Hode Parakletos ini harus jelas, dan apa yang dimaksud oleh Yohanes ya, Yohanes itu adalah Roh Kudus, itu dijawab juga oleh Alkitab akhir 31 gitu. Di Yohanes, di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 31 itu menunjukkan bahwa Yohanes masuk itu berdoa. Coba saya bacakan dulu. Coba mohon maaf saya pause dulu. Bapak Firman bisa mendengar saya? Bapak Firman. Cek. Ayatnya. Sepertinya koneksi jaringan Bapak Firman lagi terganggu.